Komen terbaik akan dapat 500.000 dari Arif Ismail. Kan itu gitar tuh beli itu hasil jarinya payah ya ngumpulin, dipatahin. Karena gue sering ditolak cewek, terus gue dengerin dashboard konvensional waktu itu. Wah, disitulah mulai kayaknya emang jiwa gue patah hati gitu. Gara-gara sarana gue berhenti diragukan orang. Sampai akhirnya kemarin pas manggung itu yang tadi cerita tuh nyokap naik-naik meja, itu kan sekeluarga nonton tuh. Di situ saya baru pertama kali ngelihat bapak saya nangis. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Seperti biasa, kalau kalian lihat gue depan kamera di sini, berarti gue sudah kedatangan teman-teman yang pokoknya luar biasa. Karena Chamber Talks tidak pernah ada yang nggak luar biasa. Gitu loh pokoknya, kalian paham maksud gue. Hari ini gue sudah kedatangan teman-teman yang luar biasa. Seperti yang gue bilang tadi, sebuah band skena yang keren abis. Teman-teman gue yang biasanya beberapa di antara gue ketemunya online. Tapi hari ini gue ketemunya offline. Gue sudah kedatangan Baru sekarang kita syuting nih, kakak. Baru sekarang ada tamu di belakang bayangan ini. Baru sekarang itu. Komite patah hati. Berarti mereka tidak boleh senang. Tidak boleh. Harus patah hati terus. Harus gundah gulana. Kakak apa kabar hari ini? Baik. Panggil nama aja lah. Oke, kalau gitu. Karena kan kita masih Nakama. Gak ngerti Nakama bro. Gak ngerti. Nih bro. Kawan-kawan gue. Luffy bro. Dah. Luffy. Ada Luffy. Ace. Marineford nih, di Marineford. Ngerti. Apa kabar semua hari ini? Baik dong. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat. Karena sebenarnya nih udah lama banget pengen ngobrol-ngobrol sama For Events sebagai band yang semua rame-rame gini. Aku tuh udah lama banget pengen ngobrol. Biasanya kalau nggak Mas Bon aja atau Kang Aip aja, Kang Ija malah kita jarang banget, paling jarang ketemu ya Kang sebenarnya. Kang Cimot beberapa kali ketemu, tapi akhirnya hari ini aku bisa ngobrol semua. Terima kasih banyak udah datang. Thank you. Thank you. Mending kita pagelaran dulu. Buat yang belum tahu, pagelaran adalah sebuah kode yang digunakan Muhammad Bonix Terwega untuk mengundang kita ke Mobile Legend. Pagelaran dulu biasanya ngomongin gitu. Mas Bon, tapi karena hari ini lagi ada For Revenge di sini, aku mau dulu dong ngobrol-ngobrol soal For Revenge gitu. Karena kita belum pernah nih ngobrol soal For Revenge. Biasanya kita ngobrolnya antara soal Luffy, soal Mobile Legend, atau soal apa ya, soal manggung. Terus kita nggak pernah ngobrol soal For Revenge, soal Padang, soal Si Raffi badangnya bro. Skillnya sensei ya. ya ntar kapan-kapan kalau kalian ketemu sensei itu saya jangan-jangan ya. Bro. Mas Bon, atau yang lain teman-teman, mau dong diceritain sebenarnya For Revenge itu sudah dari kapan, apa alirannya seperti apa, bagaimana buat teman-teman yang mungkin belum familiar. Oke, jadi For Events tuh yang tahu tuh Arif. Saya tahu semua. Dari awal berdiri sampai berapa tahun? 16 tahun ya. Saya tahu semua. Sampai 17 tahun dia. Luar biasa. Pelopor nih jangan bapak ini. Tuh. Kalau nggak ada Arif tuh nggak ada For Events. Coba gimana ceritanya Cik? Ya awalnya 2006 Cimot bikin band bareng sama Abi sama Hagi. Oke, setelah itu bandnya apa? Link-linkan aja tuh ya. Nggak usah pakai nanya, udah ceritain aja. Ya. Terus dari situ ada sebagian pemain berganti, mulai masuk Bonix. Terus habis Bonix gua sendiri juga mulai masuk, diajakin Bonix malahan awalnya. Habis itu berjalan sampai 2014 kita tuh sempat vakum dulu sih. Semua seband. Setahun kalau nggak salah sih perkiraan sih vakumnya. Nah, Bonix kerja, terus yang lain juga sih ada yang kerja, ada yang tetap fokus ya main band gitu. Nah, habis itu 2016 memutuskan kembali buat main lagi For Revenge. Cuman 2016 itu tanpa Bonix. Oke. Nah, dari situ
berjalan, pergantian personil juga ada, dan akhirnya 2019 akhir Bonix balik lagi. 2019 akhir. Iya. Oh, jadi baru Mas Bon masuk kembali tuh. Baru. Tapi yang tadi penjelasan tadi kalau kepanjangan diterima aja ya. Gak apa-apa, terima aja. Baik. Ada bos pro tadi. Ada bos pro. Iya, gue baru balik lagi tahun 2019. Terus kita baru bikin rilis single lagi 2020. Sebenarnya baru keluar tuh Drana, baru Serana. Berarti sebelum 2016 gitu ya kan sempat vakum gitu. Apa yang memang dari dulu visi musiknya teh memang begitu gitu. Memang patah hati, memang apa gitu. Nah, justru diksi perayaan patah hati itu baru 2020 itu. Oke. Jadi ya kami menyebutnya sebagai apa ya? Ya era keduanya For Revenge tuh baru dimulai 2020 itu gitu. Tahun 2016 gue cabut, For Revenge jalan kan. Berapa vokalis gitu, baru gue balik lagi. Gue baru jadi si perayaan patah hati itu baru 2020 lah. Oke. Kita gaungkan gitu. Kalau dulu masih pelayanan patah tulang. Pancing langsung gitu. Tapi kalau dari awal kan tadi Mas Bon baru masuknya di fase-fase pertengahan gitu ya. Baru masuk di sana. Terus apakah Kang Ija sama Kang Cimot tuh memang dari awal Kang Cimot awal sama Kang Ija? Enggak. Oh, terakhir. Gue dari pertama sih. Dari FR dibentuk tuh 2006. Saya, Abi, dan Agi. Itu cuma bertiga. Oh, bertiga. Oh, susunan teman-teman di sini nggak ada sebelumnya? Ada. Gitu sampai si For Revenge ini personilnya jadi 5 orang, termasuk vokalis sebelum Woni. Nah, ketika kita mau rilis album pertama, vokalis cabut tuh. Nah, akhirnya Abi kenal sama Bonik lewat siapa? Coki Juli Jalan. Coki. Ya. Lewat MySpace. Ya. Jadi Abi tuh ngomong ke gua tuh, "Nih gua nemu vokalis nih," katanya gitu, dari rekomendasinya dari Coki Jolly Jumper namanya Bonix. Oke. Bonix akhirnya Bonix masuk, tapi dia cuma nerusin doang tuh di album pertama, dia belum nulis lirik. Karena si materi album pertama tuh udah beres. Udah beres gitu. Kan sejarahnya dijelasin lah ya. Yang awal terima aja udah. Ya. Sampai Bonix tuh udah mulai nulis lirik tuh di album kedua Second Chance. Enggak dong, termentangkan. Oh iya, mentahkan. Terus fullnya dia di Second Chance. Album kedua 2013. Oh, oke. Itu berarti memang dari Mas Bon itu udah punya bayangan pingin kayak apa gitu lagu-lagunya tuh pingin punya sebuah visi nggak? Apa memang meneruskan tema yang sudah ada tapi dengan cara yang berbeda gitu kan lirik biasanya? Apa ya? Kalau waktu gue pertama masuk For Revenge, gue masih ngikut si warna musiknya kemana gitu, terus si influence-nya kemana yang mereka dengerin apa. Gue malah banyak taunya dari teman-teman For Revenge. Cuman pas ketika album kedua memang waktu itu kita sempet ngobrol dan kayak kayak musiknya mesti harus agak kita compromise dengan Industri. yes, nggak ke industri, waktu itu kita masih indie sih, lebih ke biar lebih luas aja lah yang dengernya gitu. Kayak waktu itu mulai lirik-liriknya bahasa Indonesia gitu, terus udah mulai yang patah hati. Sebenarnya sebelumnya juga ada patah hati ya, patah hati. cuma masih so Inggris lah. Masih dibalut keju lah ya. Keju ya. Yang sekarang dibalut apa? Sampah. Dibalut sam. Oke. Nah, kalau cerita itu sampai akhirnya Kang Iza join tuh di mana? Saya dulunya kru awalnya di For Revenge dari 2010-an tuh pas Arif masuk. Saya di situ jadi kru panggungnya For Revenge sampai 2014 kan. Rodman malah sempet ya. Sempat waktu kan manajer yang pertama itu cabut waktu itu. Cabut dipecat. Gara-gara Luruskan. ya. Ini apa? Ya sudahlah. Ngublak. Ngublak. Ayo. Oke. Gitu. Oke, terus.
Iya sempat dari kru panggung sempat nge-road band juga kurang lebih 1 tahun lah sampai ada lagi manajer yang gantiin waktu itu Cem Om Cem. Om Pas Cemnya band pas kalau band salah. Om Cemnya pas band sempat sama Om Cemnya pas band. Terus 2014 kan Abi keluar. Abi bass. Abi tuh pemain bass yang aslinya tuh yang pertama sama Cimot dari 2006. Abi keluar, terus di situ saya mau balik lagi jadi kru tapi sambil jadi additional basisnya. Jadi kalau manggung tuh nge-kruin dia, terus pas manggung main bass ya Main juga gitu, nggak additional jadinya. Tapi gajinya sama. Sama aja. Sama aja. Gajinya sama aja. 50.000 ya. Iya 50.000 terus Dikucel-kucel. wih, dikucul-kucul dimasukin ke saku. Ini bisa dikenmot. Pisau. Ini sampai akhirnya pas Bonix pindah ke Jakarta juga kan tadi Arif bilang kita sempet hiatus setahun. Terus 2016 balik lagi, main lagi. Nah baru sama Cimo tuh baru disahkan jadi player tuh di 2018. Oh, setahun sebelum Mas Bon tadi balik lagi. Ya, setahun sebelum Bonix balik lagi tuh Cimo udahlah sok jadi personil tetap aja sekarang. Gitu sampai sekarang. Nah, sampai sekarang tuh berarti memang susunan ini tuh menurut akang-akang ada nggak bayangan bahwa ini saya nggak mau ada satu dari kita yang keluar lagi apa gimana gitu nggak? Ada nggak perasaan itu? Kalau gua sih iya. Udah ini the perfect komposisi gitu ya? Seperti tapi 2020 ada yang keluar. Ada. Ini tuh 2019 tuh ini udah ada perfect komposisi. Waktu itu sebenarnya. Sebenarnya waktu Pas Bonix balik lagi. Udah berempat nih kita nih, berempat ya. Terus tengah jalan berempat. Cabut dia di tengah jalan. Tadi perfect komposisi loh Pak. Anda ini juga perfect komposisi. Kenapa 2019 udah perfect komposisi? Karena 2019 udah yang perfect komposisi. Rasanya berempat. Cabut. Kan asalnya berempat tuh. Tiba-tiba nambah jadi berlima. Karena berlima, oh ini nggak perfect jadi Enggak ada. Kayak gitu. Enggak ada itu, enggak ada. Ya, karena di obrolan pertama itu berempat. Enggak ada itu. Kamu tahu nggak keluarnya kayak bocah, Vi. Jadi kan udah kita udah rekam lagu Serana udah jadi. Terus udah meeting video klip segala macam. Udah ngelibatin banyak orang lah, udah nggak syuting. Tiba-tiba Amin berapa ya? Amin tiga dia bilang keluar. Nggak bilang, Nggak bilang. tiba-tiba live grup Hilang. hilang. Sama IG-nya hilang ya. Iya. IG-nya hilang. Kayak bocah kan? Amin 3 syuting. Amin 3 syuting. Sabtu belum sih. Sabtu syuting, Rabu malam, subuh lah jam 3. Ketahuan tuh pagi-pagi pas bangun, lah kenapa hari ini semua live? Dari grup WA tuh. Ya. Nomornya di telepon udah nggak aktif. Rampak. Tapi orang 2 hari muter-muter Bandung. Nyari dia. Nyari dia. Karena kan Sabtu mau syuting ya. Ketemunya Jumat. Ketemu Jumat. Langsung ngobrol di situ sih. Tapi besoknya syuting. Syuting, tapi dengan Syuting. muka yang ya kayak gini sih. Kayak gini. Lesu aja kayak gini gitu, lesu. Pangtarik. Lesu gitu. Karunya lah. Ya memang bawaannya begitu mungkin kan Kang Aib ya. Perkenalan saya nih. Emang dari awal kenal tuh kan full of smile gitu ya, yang Ya. ya begitu. Oke. Kang, ngomongin tadi lagunya sedikit mengenai musik nih gitu. Dari awal For Revenge sampai akhirnya sekarang 2023 gitu. Ada nggak fase di mana kan tadi Mas Bon bilang bahwa kita tuh dulu indie, bukan deh kalau mau nyampe ke level industri. Sekarang juga indie kok. Indie? Iyalah. Iyalah, bener ya. Iyalah. Sekarang juga indie, tidak salah. Iya. Tapi udah. Kalau dulu rasanya ini. Iya. Dulu rasanya indie. Nah, tapi kan maksudnya dengan For Revenge Family lah kita sebutannya gitu ya, yang luar biasa sudah bertambah, jumlah keluarganya pun makin banyak gitu.
daya tangkap masyarakat akan musiknya For Revenge sebagai mungkin yang baru kenal pada saat Serana gitu kan. Kedepannya apa dari yang titik itu tuh ada nggak? Wah, kudu komersil ya. Apa ya? Enggak sih kalau Saklek harus komersil sih. Enggak. Tapi itu enggak kita kesampingkan juga gitu. Itu ya jujur-jujuran mah itu harus ada gitu supaya kita bisa bertahan juga. Salah satunya kan sisi itunya. Gitu. Iya. Cuman segimana mungkin ya apa ya ketika kita kita mulai lagi dengan Serana udah kayak ya udah ini udah patternnya For Revenge kayak gini gitu. Sebenarnya nggak jauh beda ya musiknya. Sebenarnya ya, dari album kedua kita nggak jauh berbeda, nggak banyak yang berubah sebenarnya. Cuman lebih soft secara apa ya? Cara lirik tuh kalau ngomongin lirik dia lebih soft, lebih gampang diterima aja gitu ketimbang dari yang segi instrumen juga gitu, nggak yang banyak nonjolin ego masing-masing gitu. Enggak gegeberan teuing mah instrumennya. Kalau dulu kan Arif, wow. Jadi wah, Suka kalkulator gitarnya. kecapi. Wah ya, Arif lain. Jadi kalau ada part kosong tuh, part kosong isi. Arif tuh. Saya banget itu. Iya. Terus misalnya ada dia isi melodi terus gua iya bener. ya. Anak buah ya. Oh, karena maksudnya aku pun sebagai penulis lagu gitu ya, yang mencipta lagu tuh kadang-kadang suka berpikir mengenai level komersil sebuah lagu gitu kan. Takut kitanya hilang, takut terlalu terbawa, tapi juga takut terlalu kita gitu. Nah, kadang makanya belajar juga banyak dari teman-teman yang senior kayak For Revenge gitu. Kayak gimana sih ceritanya sampai bisa menciptakan sebuah lagu yang bisa diterima sama banyak orang melewati fase-fase yang ya panjang gitu. Fasenya kan panjang sampai akhirnya orang bisa wah segala macam gitu. Sampai bisa ada di titik itu gitu. Dan yang aku salut dari For Revenge yang aku dari pandangan aku pribadi nih ya, luar biasanya adalah selalu bisa engage sama energi penonton. Bukan cuma Mas Bonik tapi Kang Cimot di belakang sampai gini-gini kalau melihat videonya, atau kalau aku lagi nonton live kita satu acara kan aku suka nonton, terus Kang Ija juga sampai ke depan, apalagi yang di belakang ini Bapak Aik sampai main gitarnya sambil satu kakinya turun gitu kan, nah cute. Ambil engklek. Eta yang orang maksudnya sangat pingin belajar dan alhamdulillah bisa kenal soal For Revenge yang ya jadi secara tidak langsung oh gini caranya berbagi energi teh. Sejujurnya itu tidak kita sengaja sih, Bi. Oh enggak. Pasti dan nggak kita pelajari dan nggak kita konsepkan juga gitu ketika apa ya? Gua pertama kali waktu tour ya pertama kali terus gue lihat pertama kalinya ada orang nangis dengerin lagu For Revenge, sama sekali nggak pernah terpikirkan akan seperti itu gitu. Dulu ya tiba-tiba ada yang ada yang nangis gitu ya, ada cewek nangis terus cowok nangis gitu, itu tuh nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mungkin ya kayak apa ya, gue masih menganggapnya kayak waktu pandemi kita merilis banyak lagu and then ketika kita manggung pertama kalinya setelah pandemi ada yang nangis, oh ternyata apa yang kita tulis, apa yang kita bikin nyampe dan itu relate. Rasanya gimana pertama kali? Rasanya kayak kita main band lagi, ya kayak baru bikin band lagi. Ya, itu sih kayak balik lagi energi yang dulu yang kita awal-awal main band tuh balik lagi. Gue awalnya nggak percaya ada yang nangis sampai ngeliat video di TikTok. Oh iya, nangis. awalnya nggak nyadar itu. Nggak kelihatan kan? Oh iya bener jauh. Oh ada yang nangis. Pas lihat di video, oh iya nangis gitu. Kakinya keinjak gitu. Iya itu teh. Oh kan dicubit. Berarti gue pingin nanti ngangkat gini kan, dia pas gini keinjek bukan ketinjak. Ya itu sih, Fi. Ya nggak pernah bayangin juga. Rasanya sangat seneng. Ya karena ada ternyata musik kami diapresiasi gitu. Itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Dan yang bikin luar biasa adalah
magicnya atau apa ya kayak apa yang bisa didapat dari lagu Serana. Karena lagu itu tuh jujur ya, bahkan teman-teman aku yang tidak mendengarkan lagu emo tahu Serana. Sampai nge-share, kok lu follow-followan? Memang teman gitu. Ini lagunya ternyata enak banget Serana gini-gini. Terus dari perspektif aku yang lu kan bukan pendengar emo nih. Gak pernah dia denger emo, tapi dia tahu Serana dan dia terharu sama liriknya gitu. Jadi aku selalu merasa Serana itu buat Akang deh. Gimana rasanya Serana itu bisa sampai menggelegar ini rasanya gitu. Balik lagi sih nggak ada yang nyangka ya. Bener gak sih? Kaget. Gak Serana bakal kayak gini gitu. Sampai bisa main di bar juga nggak? Jangan kayak gitu. Iyalah. Mana ada yang Gitu. Gak, gua kalau Serana tuh gua merasa magisnya ya buat gua tuh bokap gua dengerin. Itu sih yang bikin gua, karena selama gua bikin lagu apa gitu, kakak gua kan musisi juga, dia bikin lagu apa dia nggak pernah, dia support tapi nggak pernah yang dia sampai tahu lagunya apa gitu. Baru karena Serana aja sih ketika itu bokap gua dengerin, nyokap gua dengerin, kakak gua yang selalu bilang lagu lu mah berisik gitu, nggak suka berisik gitu, dia dengerin, dia nyanyi. Itu sih magisnya di situ buat gue. Si Serana tuh very itu kan saudara lu kan? Ya. Nah, tiba-tiba saudara lu yang Pertama kali main ditelepon band. sama saudara ya Cici gitu. Waktu tour di Bali ya tuh. Apa dia telepon loh. Orang gak pernah nelfon. Mau keperluan apa pun gak pernah nelfon. Tiba-tiba nelfon. Halo Ci. Logo mana adanya? Ya Serana cuma beritahu. Kan gak aneh ya gitu. Dia tiba-tiba nelfon dari jangka waktu yang gak pernah dia telepon gitu. Tiba-tiba ngomongin Serana. Hanya demi ngobrolin Serana itu teh. Padahal itu lagi hype-nya di TikTok. Gua gak punya TikTok. Semua gak? Sampai sekarang sih. Kan viral di mana? TikTok. Mana mau gak TikTok lagi itu? Sih mau bodoh. Back itu malah di roasting gitu. Parah kepun. TikTok. Oke. Iya itu sih. Gak tahu juga sih kenapa bisa apa ya. Tapi waktu pertama kali kita bikin itu ya, Iya. gue cuma bilang sama Ip apa ya, gue nitip apa ya, Cuma bikin yang kencang satu, yang pelan satu. ya gitu udah, cuman tolong bikin lagu yang kenceng satu, artinya yang kan Nge-build lah. pertama kali gue gak bikin ke Foreign Bands, gue minta yang ini tuh ngingetin orang sama Foreign Bands pas zaman gua. Betul. Satu lagi tuh Pengen yang agak mellow aja, pelan. pelan deh, itu pelan lah, gitu doang, main pelan. Ya kan? Iya, benar. Tapi ketika nulis itu apa sih bayangannya pengen menyampaikan, apakah memang akhirnya yang orang tangkap itu sesuai sama yang diekspektasikan ketika nulis lirik? Pas gua nulis, yang gua bayangin mantan gua. Sesimpel itu doang. Itu ya. Cuma itu doang. Sederhana mikir gitu. Selalu ya. Selalu ya. Selalu. Dan itu kan kita tulis 2020. Baru merasa efeknya 22 tahun. Mantap. Iya. Proses yang tidak instan lah ya Mas ya. Tidak instan gitu sampai akhirnya orang bisa ikut menangisi apa yang ya memang mau disampaikan gitu lewat situ gitu kan. Wow, keren. Ini jadi dari lewat bercanda-bercanda kayak gini tuh jadi banyak belajar juga gitu. Oke, memang tidak instan. Tidak yang tiba-tiba ya saya pingin lagu ini viral terus ya tiba-tiba viral gitu kan, enggaknya juga. Enggak, tidak seperti itu caranya. Unpredictable. Paling sebenarnya satu hal sih yang mau aku sampaikan kembali lagi, karena pertama kali lagi kita ketemu yang dalam konteks ngobrol-ngobrol begini. Selamat dulu buat Serana. Serana, luar biasa Serana. Sampai kalau Mas Bon tadi bilang orang tuanya dengerin, ini sebuah pengakuan jujur. Orang tua saya juga dengerin Serana, serius. Terima kasih. Jadi suatu hari ya memang orang tua saya bukan pendengar emo ya. Orang tua aku tuh bukan pendengar emo, tapi ibu tuh suatu hari ngirimin
ada reels yang pakai For Revenge Serana. Ini bukannya teman-teman kamu katanya. Oh iya For Revenge. Oh ternyata lagunya enak ya gitu. Dipikirnya kan yang wah yang pertama kali ketika soalnya anaknya di rumah dengerin MCR, dengerin A7X gitu. Nih lagu kamu teh ada yang bisa lebih chill apa gitu segala macam teh. Oh ternyata teh enak ya lagunya bisa gini-gini buat kaum. Oh buat umur-umur ibu sialan. Sebenarnya ibu. Masuk. Ibu saya sampai naik meja. Oh iya. Itu lucu banget. Di PVJ ya sempat manggung di Gua kaget. PVJ kan. Ada ibu pakai baju merah ya? Iya baju merah. Itu udah ada Serana. Serana. Naik meja gitu kan semuanya kan ibu makasih udah ikut ini dari awal pas gua ini kan tuh ini aing. Kalau dia udah ketemu nyokapnya. Wah iya tahu kamu lah. Itu sampai besoknya 3 hari lah suaranya habis di rumah. Nyanyiin Oh. Enggak jadi dia diam-diam apal lagu-lagunya berawal dari Serana jadi yang biasa lain ya. ikut yang lain. Nah biasanya kalau pagi-pagi lagi prepare masak tuh lagi motong-motong bawang dan lain-lain dengerinnya apa. Kalau sekarang tiap pagi orang bangun tidur ke dapur For Revenge yang dia dengar. Lagu inilah yang ada selamanya. Sekarang lagi untuk siapa? Wow. Support. Karena dia tahu kemarin orang cerita Bu masuk nominasi. Oh sama kayak teteh orang. Iya. Teteh orang. Enak juga ini lagu kan. Bu lagu yang ini masuk nominasi kenapa bukan yang Serana? Ah sama pertanyaannya itu juga. Kenapa bukan Serana? Karena kan tahun rilisnya gitu kan dilihat dari situ. Jadi sekarang setiap pagi orang bangun tidur ke dapur tuh si mama lagi nyetel untuk siapa Serana, Jentaka pun dia hafal. Jentaka yang kencang. Dia Jentaka ternyata enak juga ya katanya. Bikin screen juga. Enggak. Enggak. Kalau musiknya enggak. Tapi kalau pengen dengar terus playlist For Revenge, main ke rumah gua, anak gua play terus. 24 jam di Mandala Renon. Berhenti kalau tidur, Vi. Bangun yang lain lagi. Yang lain lagi. 24 jam. 24 jam kayak kerja. Enak ya? Udah ini di rumah denger juga. Tapi waktu itu pas memang kita pernah satu acara, Kang Cimot ada anak istri, terus anaknya Kang Cimot tuh maksa pingin di sebelah stage. Ingat banget waktu kita lagi main satu kampus lah gitu. Ingat banget. Wah, anak siapa? Pasti kejar. Oh, anak Kang Cimot ini. Oh iya, waktu di mana sih? LPKIA ya. Iya. Itu tuh benar-benar pingin ke papahnya gitu, pingin naik-naik gitu. Kalau Bapak sebagai bapak rumah tangga juga Sama juga. nggak dia lebih pusing kalau di rumah. sama juga. Cuman anak yang cewek sih. Kalau yang cowok kayaknya ke musik kayaknya agak kurang. Tapi kalau yang ke cewek sama kayak anaknya Cimor. Sebenarnya paling yang dia suka tuh Jakarta hari ini sama Serana. Tapi kayak Cimot juga nggak? Di 24 jam juga. Ah, kayak kerja di rumah gitu. Enggak ya? Level tertinggi persahabatan itu adalah saling inside jokes. Saling menjatuhkan. Itu level tertinggi persahabatan. Bestie. Oke. Udah lo bahas Serina ya hari ini luar biasa ya. Kang, For Revenge nih sebagai band, orang tahu bahwa ada vokal, ada gitar, ada bass, dan ada drum yang masing-masing personilnya punya pesona masing-masing. Kalau misalnya aku mau ngajak mundur sedikit nih, gimana? Bonix before For Revenge, Cimot before For Revenge, Iza before For Revenge, dan apalagi Aib gitu. Sebelum ini semua, itu dulu pernah nggak membayangkan ada di titik gue akan ngeband, gue memang bercita-cita ingin jadi band emo, atau gue membahagiakan orang banyak lewat karya gitu. Pernah nggak ada di fase itu dulu? Gua nggak ada sih. Gua ya terpikirkan untuk bisa Ngeband sosial ini. enggak sih. Memang bukan cita-cita itu deh. Bukan. Cita-cita gua mah kerja di TV. Dan udah ya. Dan terjadi. Sumpah cuma itu doang, kerja di TV gitu. Lalu Kalau gue gak ada sampai kesini sih kepikirannya, cuman kalau hobi ya dari dulu emang hobi, dan satu sih pengen banyak manggung doang.
Dari dulu ke situ aja. Oh, giliran banyak manggung, Ya. sakit. Gerehan dulu Iya dulu ya. Oke. main aja gitu banyak panggungan gitu. Meskipun dulu ya untuk keuangannya masih biasa aja. Iya, Bang. Bagus-bagus gini lah ya. Iya. Nah, kayak gitu. Bener gak pernah kepikiran buat hidup dari musik deh. Iya. Nggak pernah dan nggak kayak pesimis aja kan nggak mungkin gitu. Iya. Dua hal sih ketika gue bikin Forifest, ada dua hal yang tidak masuk list. Pertama, ngasilin duit dari band. Yang kedua, nggak pulang-pulang. Gue nggak pernah mikirin itu. Jadi udahlah, asal ngeband aja gitu. Dulu kan yang penting manggung. Ya itu. Iya ya nggak dibayar seneng gitu. Aneh. Iya. Yang penting penonton rame. Nongkrong ya gitu. Dibayar 10.000 juga aman ya. Ambil lah, yang penting manggung. Iya betul. Orang ngeluarin duit. Iya. Manggung Ya, karena itu kita kan passion. manggung bayar. Iya. Ya, karena seneng aja sih. Iya. Kayak gitu. Sama sih nggak kepikiran karena ya musik mah dari dulu dari kecil gitu memang hobi gitu. Jadi nggak sampai mikiran bakal hidup dari musik juga gitu. Nafi. Nggak nyangka aja bisa sebegininya sekarang. Dulu nongkrong tiap malam deh di toton. Iya. Tahu. Tahu. Ya suka ngunjungin lah. Ngunjungin siapa? Jualan. Ah. Ini. Oh. Tahu. Jualan. Di kios kan, di warung kan. Jualan di Iya, warung. warung trotoar jalan tuh. Terate. Luar biasa ya perjalanan ini. Keren banget. Aku juga satu hal yang belum pernah dibahas adalah selain tadi apakah pernah kecita-citaan apa enggak, sampai bisa memutuskan untuk bermusik tuh gimana gitu. Kan kalau Kang Cimot bikin band, Kang Iza tadi dari kru dulu gitu. Kang Aib mungkin punya story yang bisa di-share atau Mas Bon gitu sampai akhirnya nyanyi aja. Kalau gua kan terakhir diajakin lagi nih bareng sama Forifan di 2022 dan itu masih kerja posisi 2022. Iya, pas dia cabut. pas cabut masuk lagi kan 2022. Nah, itu posisinya masih kerja. Oke. Udah gitu nggak tahu kenapa kan emang kangen juga gitu ya ngeband. Kerjaan berhenti ngeband aja langsung gitu. Kebetulan emang kalau usaha ada gitu, backupnya adalah usaha gitu. Cuman udah ngeband aja dah, kerjaan berhenti gitu. Sampai dia juga sama Sama Arif resign dari kerjaan. ya sampai ke situ sih Memutuskan full time di full musik. time. Dan beberapa bulan dari situ ada Pertanyaannya bukan itu tadi. Lu kenal musik, Iya. kalau sampai bisa main gitar awal tuh apa gitu? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya Raffi itu. Lah, fokus bro. Pas ke rumah lupakan dulu lah. Aduh. Kita chat aja di sini orang gimana. Aduh ya Allah. Gimana? Ya, itu waktu lu zaman-zaman gondrong Iya. gitu kan ya. apa ya tiba-tiba aja gitu kan main musik mah gitu. Tapi ya iya dulu tuh kalau orang Bandung si Gana mau main musik teh si Gana Iya. teboga band gitu si Ganu Cooper gitu. Man bisa main gitar lewat pengamen. Ya? Nah Jadi ini gua nggak tahu. Nah ini menarik nih. Di lampu kan tiap di lampu merah tuh. Kalau dulu kan sering banyak yang ngamen. Bawain Peter Pan gitu kan. Dilihat itu chordnya. Oh gitu. Cobain. Cuman agak susah kan. Nyobain di rumah akhirnya bisa. Gara-gara lihat pengamen. Dia pengamen. Itu rumahnya masih kosong. Rumahnya masih Kosong apa Terus ayo terus. Oke. Berarti bisa main gitar pun gara-gara lihat pengamen, ngulik sendiri di rumah. Tapi waktu ngulik itu SMP. Kalau salah sama orang tua kan itu gitar tuh beli itu hasil jadi payah ya ngumpulin dipatahin Sama? gitar sama Sumpah? almarhum bapak. Emang tidak disupport. Nggak disupport jadi fokus belajar dan belajar. Olahraga pun ikutan SSB gitu, sekolah bola gitu diberhentiin.
Pantesan berhenti lu sakit-sakitan. Coba kalau terus. Musik fit, Basic fit. Ini mah mulai main lagi ya pengen main gitar gitu keluar SMA. Orang tua meninggal kelas 3 SMP, SMA nggak kepikiran main gitar yang ya seneng gitu aja lah, main-main, dan keluar SMA baru main gitar gitu. Gitu aja. Oke. Keren juga sih gitarnya. Itu gak pernah disebut ramalan, pernah. Luar biasa, eksklusif. Baru gue baru dengar, sumpah, baru dengar. Mana baru dengar ya cerita yang dia ini baru. Apa gitarnya dipatahin baru dengar. Apa gimana bro? Lo buktinya. Oke, kalau itu tadi Kang Aib dengan gitar. Kalau Kang Ijal gimana sama bass sampai bisa main bass lu gimana? Sebenarnya dulu main gitar juga. Gitaris dia dulu. Iya. Jadi dari Jadi gini nih gitarnya juga nih. Gini ya kalau main. Puter-puter bro. iya. Baru bikin dulu puter ya. Tadi ada handle. Gitu-gitu nih. Oh, tremolo. Oh, gitar. Oh iya itu. Iya gini. Main kia. Dari si Mac-nya tuh Ngobeng. Ya, dia dari pegangnya handle-nya langsung gitu nih. Oh, iya. Itu patung kucing deh. Selamat datang. Dulu memang waktu awalnya kan waktu SMP tuh dari SD masuk SMP sebenarnya lebih kepengen jadi atlet basket daripada musisi. Oke. Sampai ikut ekskul. Terus ternyata pas tahu mata bermasalah, minus dan pakai kacamata, nggak bisa dong otomatis main basket gitu. Mikir lah waktu SMP tuh, main bagian gitu biar bisa ada aktivitas yang bisa dilihat sama orang gitu. Akhirnya ya, kayaknya kalau belajar musik bisa nih someday punya band gitu. Dia pertamanya gara-gara Peter Pan juga, dengerin Peter Pan. Akhirnya mulai belajar, terus diajakin sama temen satu kelas untuk ngeband di SMP waktu itu. Udahlah ngeband, dari SMP udah ngeband sampai aku bela-belain ngejual PS yang waktu itu jadi kado ulang tahun, diam-diam dijual, orang beliin gitar listrik pertama tuh. Oke. Karena ngelihat wah kayaknya kalau manggung acara sekolah bawa gitar sendiri teh keren gitu, nggak pakai gitar vendor gitu. Iya. Dibeliin lah itu gitar pertama, ternyata dari situ ranking jeblok. Nilai teh karena wow mau gitar terus. Yang tadinya pengen les musik nggak dikasih, malah dikasihnya les bimbel, les matematika. malah dilesin matematika, bukan dilesin gitar. Latihan. Bimbel. Nah sedangkan waktu itu orang teh ngelihat adik yang memang belajarnya udah tanpa disuruh dia rajin belajar, dibeliin piano. Kok kurang mau les aja nggak dibolehin gitu, sampai gitar teh beli gitar teh ngejual PS, sedangkan adik dibeliin piano dari kelas 5 SD gitu waktu itu. Udahlah akhirnya masuk SMA ngeband lagi. Itu yang tadi Arif bilang mulai angkat handle gitar kayak gitu-gitu sampai akhirnya kenal For Revenge di 2009-2010-an. Ya tiba-tiba kenal sama Cimot, sama Ade Cimot waktu itu. Mulailah dari situ teh orang ikut For Revenge sebagai kru, sebagai teknisi, karena kan mereka udah full player kan waktu itu 5 orang gitu ya. Tapi karena memang orang waktu pertama kali ngelihat For Revenge manggung udah suka, ini beda nih di antara band-band gigs waktu itu. Iya. Di era 2009-an teh ini beda gitu. Band ini teh jadi SKSDW gitu. SKSD kenalan sampai akhirnya waktu itu sering banget hampir tiap hari pulang kuliah tuh main ke rumahnya Cimot. Oke. Cuma sekadar untuk main PS. Nggak tahu lulus ya. Lulus 8 tahun orang kuliah. 8 tahun. 8 tahun orang kuliah. Dan itu salah satu ucapan almarhum Om yang jadi kenyataan. Mana ya 8 tahun kuliah. Pernah diomongin? Pernah diomongin. Sebelum dia meninggal tuh pernah ya nyeplos gitu ya. Mana emang kuliah udah 8 tahun enggak. Kan omatnya tong eureun ben-benan. Nah, itu salah satunya tong eureun ben-benan, tong eureun main musik soalnya engke lamun emang eueuh di keluarga nggak ada lagi penerus yang bakal bisa sukses di musik. Emang memang musisi kan? Almarhum ini Dani Akung, Time Bomb, gitarisnya Time Bomb. Pernah dengar bandnya? Iya. Sama Om Budi Arab. Budi Arab ya atau?
Itu Om Dani Akung teh almarhum om saya. Oke, emang pengen ada yang di keluarga tuh yang seniman lagi gitu. Beliau yang pengen saya sukses sebagai seniman. Kalau orang tua tentunya sangat tidak mendukung, sama kayak Arif gitu kan. Kayak tadi. Dari zaman sekolah terus kuliah sampai beres kuliah tuh, sampai sebelum Bonix balik lagi aja bahkan masih kayak udah sih kerja yang bener aja gitu. Kerja aja yang bener. Nah sampai akhirnya kemarin pas manggung itu yang tadi cerita tuh nyokap naik-naik meja, itu kan sekeluarga nonton tuh. Di situ saya baru pertama kali ngelihat bapak saya nangis. Ya, Ngelihat anaknya manggung di depan teman-teman lagi. bokapnya meluk gua terus Hmm. berkaca-kaca. Yang dulunya sangat menentang gue band-bandan. Dari awal ikut For Revenge ditentang, Dari sebelum For Revenge. dari sebelum For Revenge. Jauh dari sebelum For Revenge sangat ditentang untuk band-bandan. Oke. Nah pas kemarin, ternyata ya alhamdulillah bisa diterima sekarang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit. Tapi tadi dalam perjalanan itu sampai akhirnya dari gitar pindah ke bass. Karena waktu itu posisi yang kosong di For Revenge adalah bass. Semenjak si Abi cabut, yang kosong bassis kan. Nah terus waktu itu Cimot juga yang bilang, "Geus lah maneh bisa ada main bass." Bisa kan? Nggak disuruh gantiin gitaris? Bukan Arif. Kan aja ini mah Mot. Oh. Kan Kenapa? pernah gantiin si Iya, Adi pernah. waktu itu. Oh, Waktu si Aib belum masuk. disuruh ganti kan? Dan duluan yang lain pasti suruh ganti loh. Akhirnya jujur baru belajar main bass Cuma adalah mungkin waktu dia ngerasa takut atau nggak enak. Oh, nggak enak. Masa Kan ade lo. Oh, ngomongin. ya lanjut. Belajar main bass tuh pas Abi cabut, ngisi kekosongan posisi bass di For Revenge sebagai additional bassist, waktu itu baru belajar main bass. Oke. Dari main gitar tuh. Berarti bukan karena awalnya pingin ngebass, tapi memang pada saat itu memang ada sebuah posisi yang dimana oh ini orang bisa shine dengan bass gitu. Bukan gitu, tapi waktu itu tuh Cimot bilangnya kayak daripada harus cari orang baru di luar yang belum tahu kita, kan orang udah ngikutin For Revenge sekitar 4 tahunan waktu itu nge-crew kan. Iya. Jadi ya sambil nge-crew tuh sambil merhatiin playernya main. Apal ya. Udah hatam. Alasan Cimot teh daripada kudu ngajarkeun deui batur, geus wae maneh nu geus hatam. Halus Pak, bener Pak. Itu Nggak buang-buang tenaga kan? Itu kita belum ngajarin lagi, ini lagi udah kenal gitu. praktis aja lah. Mantap itu. Naon. Betul. Kalau sebelum kita ke founding father-nya, kita ke Mas Bon dulu nih. Founding father ini. Si Gangga sekolah tuh ini founding father. Mas Bon, sampai akhirnya nyanyi gitu atau ketemu For Revenge, proses itu gimana dari dulu? Gua nggak pernah kepikir sih jadi penyanyi sumpah. Tapi gua dari kecil gua dengerin musik gitu ya. Gua dengerin si Lawn Seven, dengerin Padni. Gua beli rilisannya si Lawn Seven, semua gua putar-putar gitu. Nggak sampai saat itu gua nggak kepikiran jadi penyanyi sama sekali. Oke. Terus gua kenal musik-musik yang anti mainstream tuh dari kakak gua. Oke. Kakak gua dulu main band, drummernya Rocket Rockers. Di situ gua lihat tuh, oh ternyata seru gitu. Mereka tuh sering latihan di rumah, di kamar, berisik banget lah pokoknya ganggu banget tuh ya. Karena gua kan nggak biasa denger lagu-lagu yang side stream gitu. Terus baru di situlah gua dikenal musik indinya Bandung tuh sebegitu kayanya gitu dari kakak gua gitu. Terus akhirnya gua mulai kenal band-bandan tuh justru SMA, karena dulu kan anak SMA tuh pilihannya mau jadi anak basket, mau jadi geng-gengan, anak gangster, atau jadi anak band. Itulah dulu. Lu kalau mau pengen populer pilihannya 3 itulah. Ya. Terus kan gua basket nggak bisa, geng-gengan, rudetnya ya. Udah gua coba main musik lah, bikin band. Terus gue kenal Imo, sebelumnya gue dengerin band Imo dari SMP. Karena gue sering ditolak cewek, terus gue dengerin Dashboard konvensional waktu itu. Wah, Disitulah mulai, kayaknya emang jiwa gue patah hati gitu.
Akhirnya di situ gue kenal bandnya Nemo. Ya udah akhirnya bikin band di situ. Terus gue nggak bisa main gitar waktu itu, nggak bisa main drum juga, nggak bisa main apa-apa. Ya udah gue nyanyi, gue sempet les vokal juga gitu. Ya udah akhirnya keterusan. Ya tadinya band-bandan SMA aja, sampai lihat gue satu waktu satu panggung sama For Revenge. Gue lihat mereka main Di Plex ya? di Plex di Ciwok waktu itu ada Plex di situ. PVJ. Selalu tuh rutin tuh kalau ada acara, terus gue lihat mereka. Gue denger anjir kayak Seosin gitu. Kayak Ciodos yang waktu itu mah. Kayak Ciodos, kayak Seosin gitu-gitu gue suka. Terus nggak lama si Acoki ngasih tahu lu mau jadi vokalis nggak katanya gitu. Karena gue main di situ juga, Acoki lihat lah. Ini ada orang ngomongin gue namanya bandnya For Revenge. Wah gue tahu band itu gitu. Terus ya udah ini gue ketemu si Abi, gue masuk For Revenge. Udah main aja gitu. Awalnya ya udah kayak buat hobi aja, Vi. Ya nggak pernah kepikiran gue akan kerja di band ini gitu. Gue akan menghasilkan uang dari band ini. Ya udah awalnya ini aja apa? Hore-horean lah. Seseruan aja gitu. Dan tidak pernah terpikir juga gitu. Terus akhirnya apa ya, menurut gua kayak ini mah jalan yang nggak pernah gua rencanain lah, kayak ngikut arus aja jalan gitu, alirannya mau kemana gitu aja sih. Jika lu Vinek going merry kan nggak tahu arus, ikutin aja arus. Gitu juga gitu. Asupnya asup. Asik. Nah mak, kakau mak. Tapi keluarga kan punten ini mah dengan dua musisi di keluarga gitu. Memang dari dulu memang support. Keluarga gue selalu support. Bahkan dari zaman kakak gue yang main band tuh selalu support lah. Mau butuh apa dikasih gitu. Dikasih gitu. Cuman apa ya, bokap gue tuh cuman nitip apa yang lu jalanin ya lu harus fokus. Karena dia lihat kakak gue, ya lu mau nggak bisa fokus gitu. Kalau pengen itu terserah lu. Tapi lu harus fokus, harus bener jalanin. Tanggung jawab. Sama satu lagi yang dia titip adalah kalau mau jadi anak band harus kayak Arman Maulana. Sama Karena Somea pesan nyokap persis gitu. Makanya pas orang ditato, nuturkeun saha. Pas mau jadi pokok itu tuh contoh atau Arman yang dijadiin contoh sama orang tua orang juga. ya, Arman Maulana. Kang Arman belum pernah ketemu saya. Mantap Kang Arman. Gitu ya, penting mas Somea gitu. Tapi ya udah sampai sekarang ketika gua memutuskan, gua bilang gua mau resign kerjaan, ya udah kayak ya terserah deh, yang penting fokus gitu doang. Iya. Tidak ada keharusan untuk bisa mencapai sebuah target tertentu. Yang penting anak gua bisa hidup dari situ gitu mungkin ya. Apa lebih ke ya harus fokus lo jalaninnya happy gitu. keren, mantap, Om Tante, luar biasa. Pak Cece. Ya kita udah ngobrol sama 3 personil yang along the way bertemu jalannya. Nah ini founding father, ini yang menciptakan For Revenge. Kenapa Anda menciptakan For Revenge awalnya, Pak? Awalnya tuh dari kecil tuh gue dulu ke gereja. Ya, jadi kan ada apa ya namanya kebaktian gitu. Jadi dia hibur-hiburannya tuh pakai alat musik. Nah kenapa seneng tuh lihat drum gitu, karena yang paling berisik, yang paling keperhati itu drum gitu. Sampai akhirnya lewat SMA ketemu lagi sama drum. Sampai SMA tuh nggak pernah drum. Nggak pernah. SMA ketemu lagi sama drum, suka lah, ngeband juga. SMA tuh Jadian band sekolah. jadian suka sama drum, ketemu lagi suka sama drum. Sampai akhirnya ketemu si Abi. Gue tuh awalnya cuma suka doang sama Travis Barker. Oh iya Ya udah aja bikin band katanya. Dikenalin lah sama Abi. Gue orang yang paling cuek soal ngeband. Cuma pengen ngedrum doang gitu. Cuma pengen praktekin jurus-jurus doang. Sebenarnya gitu. Nggak serius gitu. Akhirnya udahlah cobain. Jurus Travis. Udahlah. Kita cobain ini aja, katanya masuk apa kayak Masuk label. bukan. Oh, bukan.
ada kejuaraan gitu tuh. Audisi gitu. Kompetisi sebelah. Bikin lagu sendiri lah. Ya. Bertiga itu udah masuk audisi lolos. Di mana tuh, Bot? SMA gitu, pensi apa, Pak? Iya. Oh, Ben. Lolos. Udah. Gue udah main aja gitu, maksudnya enggak. Nah, si Abi ini yang terus nyamperin. Gue lagi nongkrong buat gimana latihan gitu. Enggak, malas loh kan. Oh, yang penting udah main. Udah main gitu. Bukannya lu suka main drum, ayolah main sama gua gitu kan. Iya, sini gua lagi nongkrong ditungguin, bayangin. Dikenalin sama teman-teman gua enggak mau. Siapa orang? Udah turun sendiri duduk gitu. Hah? Siapa? Iya tuh. Oh. Nunggu gua nongkrong gitu. Iya. Tuh temen lu kasihan. Lu mau latihan. Cupu anjing. Lu kan lagi nongkrong pengen jalan ya kan. Lagi mencari jati diri lah. Nungguin ini ya bubaran SMA ya. Apa kan? Mulut serius lah ngeband. Gue yakin nih band bakal jadi. Udah yakin ya? Iya kayak apa? Anjing lo doang yang mikirin gitu. Zaman sekarang itu akhirnya udahlah. Udah lu temenin aja dulu latihan lah. Nah dari situ gue yang ending. Oh, gara-gara makin lama latihan. Lu yang di tongkrongan si Abi. Enggak dong. Iya, lu latihan. Tapi gua jadi tahu waktu gua ketika gua nongkrong si Abi datang gua pergi. Oh, udah tahu. Istri pelak lah ya. Udah jadi total. Jadi malah totalitas gua daripada si Abi gitu. Gua yang sering marah-marah, lu mana latihan lu? Malah gua yang marah-marah, karena sorean. Dulu kan dia yang ngajak-ngajak gitu. Akhirnya gua yang paling totalitas, gua yang paling ngatur-ngatur gitu kan pada saat itu. Dan tetap masih nggak kepikiran bahwa For Revenge tuh bakal seperti ini gitu. Gue pada saat itu mikirnya nggak ada yang bisa gue lakuin lagi selain ngeband. Karena udah semua gue pertaruhin ke band gitu, ke hobi gue awalnya main drum gitu udah. Karena kerja pun keluar, kerja di mana keluar, tetap pengen ngeband gitu. Gitu di situ gue berpikiran nggak pernah yakin buat band ini maju, tapi gue lebih memilih gue seneng apa yang gue lakuin aja gitu pada saat itu. Gak ada paksaan sama siapapun. Kalau kerja kan bos. Oh, angkat ya bang, mau angkat ya bang. Malas. Oke. Kalau di band kan gue nunjuk gitu. Ada komite buat hati. Gak lah, gak nunjuk juga, maksudnya ya kerja bareng gitu. Gak ada perintah apapun gitu. Ya. Bikin lagu gitu. Gitu. Oke. Menarik ceritanya, salah satu ternyata ceritanya menarik. Sebentar. Aduh. Nah, tapi dia paling sabar. Oke. Jadi sabar. Maksudnya dia yang maftarin For Revenge dari awal sampai akhir. Sampai hari ini. Sampai terusnya. Harus ya. Sampai hari dia cimot gitu. Ya. Sampai Bonix mau balik lagi dia mau ngomong ke Aib gitu. Oh, itu dia yang sempat jadi penasaran. Ketika mau kembali lagi, itu tuh siapa sih yang narik masing-masing gitu? Mas Bon siapa yang narik balik lagi? Aib siapa yang ya kan tadi Kang Iza gitu yang ngajak balik lagi? Itu Jadi kalau Bonix awalnya dari Cimot ngomong, ini mah harus Bonix balik lagi nih, mau nggak mau. Terus bilang ke Cimot, emang mau lo Bonix balik lagi? Pasti mau, dia udah langsung gitu. Oh, buat feelingnya. Terus dia yang penuh keraguan tuh dia. Emang dia mah ragu-ragu terus. Gak pernah yakin. atas chemistry dari tadi di sini ada sesuatu. Ya. Udah yakin ya. Gimana? Terus akhirnya ngabarin Bonix sih. Kabarin. Bon, lagi santai gak? Nah, sebenarnya tahun 2018 gue mau ngajak Bonix balik, cuma pada saat itu belum nih. Belum waktunya. Belum. Sudah. Sampai bertiga. Betul bertiga. Iya. Edan ini orang. Parah anjir. Mana? Goblok emang anjing.
Ujian tertinggi persahabatan itu goblok ayo tolong. Dia sempat dagang mie, Vi. Iya. Sumpah. Ya. Dorong-dorong gerobak. Pas vakum. Iya, Iya, kenapa iya. sih pas Pas mau dicambut pertama. Oke. Kalau nanya for revenge itu siapa ya Cimut kan? Luar biasa. Si. Wah, Cimut tadi. Beban anjing ya. Beban. Tolonglah. Oke. Baiklah, beban ternyata. Tapi menyenangkan. Menyenangkan. Seperti biasa di sini tuh aku selalu punya beberapa fakta. Aku mau bacain 2 fakta dari masing-masing personil For Revenge. Boleh dikoreksi atau mungkin ada cerita. Kita mulai dari yang paling pertama cerita dulu tadi. Ada Bapak Arif. Bapak Aib, jadi Bapak Aib ini orangnya banyak ngemil katanya. Berdasarkan info yang saya dapat. Itu harus. Fakta sih sebenarnya. Harus kalau mangkuk harus Enggak harus sih. Tapi kalau ada makanan sikat Gak aja. pernah nolak. Dia rebutannya sama yang baju biru ini. Oh, Kalau di backstage, iya. Riders tuh ya. Rebutan rider. Mas K-popper ini kan komite patah hati kok. K-pop Anda K-pop. Nyamar deh. Oh, ngemil. Kue Hansi yang paling Cemilan panas ya. manis. Manis, cemilan manis. Iya. Gue baterai aja jodoh. Apa wes sama aja buka tinggal ya weh gitu kan. Palingan di Newcastle baterai di Newcastle. Kalau itu lucu, itu lucu. Baterai jodoh ya Allah. Oke, ngemil terus dan satu lagi fakta bahwa setiap mau manggung harus video call anak istri dulu. Enggak sebenarnya. Cuman kebenaran aja itu anak suka video call aja tiba-tiba. Jadi anak udah tahu jadwal manggungnya itu video call. Sering sih video call enggak jadwal manggung terus. Asal mencet aja anaknya. Oh, kangen papa. Harus video call gitu aja sih. Iya, harusnya dia Mas belum manggung selalu ke toilet. Iya. Semuanya tiap di mana pasti kudu ke Toilet. bandara baru banding toilet lah. Ini di bandara ke toilet lah. Nepi hotel toilet lah. Mami nurung sih. Geser. Saya ada lawannya bareng sama dia. Oh, Ngerti? Biar aman aja maksudnya. Mau minum. Lah kan kalau gua ada history, Bro. Hah? Ada history. Iya kan gara-gara itu jadi kepikiran dia. Mending kayak tuh mat biar aman. sampai pernah nggak ditinggal gara-gara itu? Enggak sih. Ketinggalan misalnya gara-gara Kang Aib lagi di toilet atau lagi di mana ketinggalan di bandara gitu misalnya atau ketinggalan di hotel gitu. Enggak sih. Paling sempat mau sama Jibe ya lagi main Mobile Legends. Mobile Legends. Lagi Mobile Legends. Terus sama rombongan. iya dia udah pada yang lain udah pada masuk. Kita masih main. Pagelaran tuh. Kata si Jibe tuh, itu udah dipanggil. Bukan itu pesawatnya cuek kan aduh. Itu mah yang tujuan lain katanya. Padahal pesawat kita udah loading kan. Kepikiran aja itu. Dari Makassar. Iya itu di Makassar. Mau ke Jakarta. Lo kepikiran. Tapi ke toilet dulu sempat kan? Hah? Ke toilet kan langsung. Oh, itu. Toiletnya di pesawat aja. Bisa nih. Oke, itu mengenai Kang Aib tadi. Oke. Kalau Kang Iza nih ya, sebagai basis dari For Revenge, ternyata skincare adalah kunci katanya. Itu harus menjaga muka agar tetap sehat atau bagaimana gitu. Sebenarnya itu bukan dari keinginan saya. Oh? Ya, tapi dari pasangan. Oh. Jadi dia mulai dikasih yang buat ini kalau misalkan mau sebelum keluar rumah ini pakai ini dulu nih. Apa namanya? Iya si Jibe. Apa? UV. Oh, itu. Terus malam habis mandi dipakai ini rambut saya rontok kan. Dan lainnya. Jadi saya mah kalau misalkan habis tinggal bilang yang habis. Dia yang beli. Tapi tetap saya yang transfer gitu. Yang belinya mah dia karena saya nggak tahu mereknya apa gitu. Betul. Alhamdulillah berarti menemukan pasangan yang support. Iya. Karena
ngikutin roadman-nya juga. Roadman-nya parah, roadman Roadman mereka. Parah sih. Roadman saya tuh kalau di hotel ditelepon sama pacarnya di video call. Itu mau hidung gitu. Ditangkap tuh sudah. Dan video call-nya tuh 24 jam. 24 jam. Kan normalnya mukanya ya. Gitu ya. Pokoknya penjahatnya satu baju hitam. Iya. Kalau fotonya Dalsim mantap banget di Twitter gitu. Oh, itu yang kalau misalnya di grup pagelaran kita jibekor. Ya. Jibekor. Yang nama ID-nya Paramore. Paramor. Ya. Orang yang paling rajin ngetekin kalau misalnya lagi main, yang Paramor itu. Raffi mana Raffi? Wah, itu masih. Paramor. Si Wan bilang semalam slankers. Nah, kan. Yang pas nganterin mana ke cabut tuh lama kan. Kita mau cabut. Oh, Si JB tuh tasnya masih di situ kan. Ini mau cabut ada tasnya dia yang enak. Ngobrol lah sama Wan Lucy gitu. Wan. Dengan ya dia yang ngomongnya ceplas-ceplos ya. Enggak suatu maklum karena nangis slanker. Ya bener Gua ngomong gitu. Gua ngomong gitu. Salah mana yang ada gua slanker. Apa emang dia slanker? Slankers ya? Gua tahu. Gua dia Parah dia mah. Luar biasa. Nah, satu lagi nih, selain skincare adalah kunci. Orangnya tuh rajin bebersih, semua harus ketata rapi. Itu dari kecil itu. itu kayaknya turunan dari papa. Nah, Begitu. Jadi karena memang papa orangnya yang super sangat amat rapi gitu ya, semua harus tertata. Nurun ke saya gitu. no, berarti bukan diomelin harus rapihin gitu apa gimana dulu nggak? Enggak sih, Udah terbentuk aja. udah terbentuk aja gitu. Jadi ke bawah gitu kalau misalkan kayak ngebandingin Prevention dulu sama sekarang ya. Iya. Saya senang banget nih sekarang ngelihat di panggung teh bersih, rapi, kabel-kabelnya tertata sangat rapi gitu. Iya. Terus kita berdua gitaris sama basis kan dua-duanya udah pakai wireless, udah nggak ada kabel lagi jelimetan di panggung gitu. Senang gitu ngeliatnya kalau kayak gitu teh. Anda agak OCD sedikit Pak ya? Sedikit mungkin ya. Kayak ngebersihin baju per warna nggak? Iya. Iya? Di lemari baju ya. Jadi Robert aja repot bro. Sama adik saya gara-gara itu ya. hitam semua gitu. Adekku sampai ngomel gitu bilang gini. Jatuh. Adekku tuh sampai bilang gitu, "Bang, kenapa sih kalau di lemari itu baju harus per warna?" Mikirnya tuh bukan biar rapi sejujurnya, oleh biar gampang aja merah langsung ambil merah, hitam langsung ambil hitam. Tapi lama-lama tuh jadi terbentuk gitu loh kayak yang ada baju teh harus yang gini we rapi gitu, di koper atau di tas harus rapi. Terus lama-lama kayak orang teh OCD naon nih. Kayaknya bisi we gitu. Tapi begitu. Iya, di lemari baju yang hitam semua, misalkan baju buat santai semua gitu, baju buat pergi semua dipisahin. Ini orang ketiga di Chamber Talk ini yang saya nemu orang kayak gini lagi. Pertama siapa? Yang pertama ada dulu kalau nggak salah Nuka. Nuka malah berantakan ya. Nuka berantakan. Siapa ya? Keisha ya? Keisha Lefron kayak dia bilang, "Iya, dia tuh nggak mau, dia harus packing harus dia." Saya. Yang kedua, siapa tuh pokoknya lupa kedua. Adalah pokoknya nantilah. Yang ketiga adalah Iza. Ya. Tidak disangka-sangka. Iza ternyata orangnya rapi sekali guys. Luar biasa. Selanjutnya, ini dia nakama saya nih, Mas Bonix. Kan founding father selalu terakhir. Oh iya. Ya, founding father terakhir. Dan dia Soekarno, keren gila. Yang patung mana ya? Patung. Oke. Seorang Bonix ini tidak disangka-sangka adalah kebanggaan tukang cukur langganan ponakannya. Ada cerita apa? Aduh. Cukur. Aduh. Jadi ada kasih cuplak atau gua namanya si L pas 5 SD sekarang. Jadi dia dicukur terus sih di tempat cukurnya teh nyetel lagu Jakarta Hari Ini. Terus si LT atau kan seneng ini lagu om saya katanya. Oke. Kata tukang cukurnya teh, yang bener, bohong gitu. Kesal ya, udah kritik teh. Bener ini om saya, cenah. Tiba-tiba orang minta kayak mana kemarin teh. Disuruh ke rumah, yang nyuruh ibunya ke rumah. Ya udah datang terus kayak mana jadi udah langsung ke tukang cukur aja.
nemenin syukur datang orang tanya datang terus si El nate nih om saya kita pembuktian datang jauh-jauh pembuktian ternyata cuma mau diliatin doang saya ceritain nih ada di Google memang keponakannya Henry Cavill. Henry Cavill. Iya, sekolah Superman. Oh, kalian kan dibully jadi. Oh, Henry Cavill. Anjing, enggak tahu juga. Ya, kalau si anak itu jalan gitu. Udah agak langsung kan. Kayak Superman aja ya. Superman aja. Indonesia aja ayah ya. Tukang cukur kan gampang gitu. Cicing. Aduh, saya tidak bisa berkata. Tapi orang keponakan orang yang di Jawa gitu juga sih. Yang ada orang ada saudara di Jawa Timur kan di Jember kan. Ya teman-temannya tuh dari TikTok tahu lagu Serana, JHI. Terus dia bilang kayak iki masku loh. Teman-temannya tuh kayak kowe ngapusi. Bohong, itu sampai orang di video call dia lagi sama teman-temannya. Mas mau izin video call? Boleh. Iya. Izin video call kan baru teman-temannya kan. Bener loh gitu kan. Makanya kemarin ibunya WhatsApp gua. Ini lagi di kafe denger lagu kamu, si El langsung heboh. Terus curhatnya, please tong ngomong kawe tersan. Jangan tidak datang. Jangan tidak datang repot deh. Itu tukang syukur terus kafe. Terus kan pura-pura tuh nyawa. Kafe lagi kan izinnya. Bisi. Aduh, aktif banget ya. Apa? Anaknya tuh aktif banget ya. Parah aja. Kerumpul keluarga tiba-tiba naik ke luhur sambutan. Selamat datang kepada keluarga. Antik. Sama bapaknya. Iya sih. Oke. Aduh, ya Allah ini lucu pisan. Ternyata itu ya roadshow, Bonix muter-muter. Nah, itu nama judulnya. Ketemu sama kenalan si L. Hah. Nah, yang terakhir ini adalah selalu all out kalau ngerjain apapun. Amin itu mah. Apa tidak pernah merasa orang kudu maksimal tadi kan mungkin gara-gara titipan. Iya sih, iya mungkin ada itu juga harus fokus harus ada didikan ini juga di TV gue yang lama gitu. Gue selalu diajarkan kalau ngerjain sesuatu ya harus maksimal. Oke. Harusnya yang tadi yang kedua ya, gue nyebutin yang pertama dulu biar punchline-nya tadi si L. Salah memang. Oke. Yang terakhir ini adalah founding father di sini. Ada Bapak Archims. Bapak Archims ini adalah seorang family man. Gimana itu maksudnya? Family man sangat sayang anak si istri kemana-mana ikut atau gimana? Oh enggak maksudnya enggak harus orang istri ikut. Oke. Kecuali kalau di Bandung doang. Oke. Gue tanya dulu sih kalau mau ikut, kalau enggak. Karena ada mereka tuh ada tambahan energi aja. Masa sih? Kalau manggung ngeliat anak gitu. Kalau di luar kota kan nggak ada ini ya. Nggak ada mah ikut. Oke. Tapi ya tadi itu sampai anaknya bisa ngefans itu sama bapaknya gitu kan. Awalnya tuh si Forifest bikin video live pertama awalnya. Yang mana? Ya nggak tahu lah lupa. Bali ya? Bukan. Jogja Adalah ya? pokoknya. Oh ini udah tayang nih di YouTube. Nah gue lihat itu. Oh Jogja. Gue lihat. Dari situ dia jadi lebih edik gitu. Padahal cuma pengen lihat doang gitu liputan yang kemarin gitu. Terus anak ada rencana di drumin juga nih, sekolah drum. Terserah dia mau jadi apa asal jadi positif aja. Sudah pernah ada larangan apapun. Kalau dia jadi GRD, kalau dia dogang gue ikut. Oh ya apa sih? Bapaknya beda tebal. Cewek. Beda tebal. Anak di umur 17 tahun datang. Cowok. Nah. Dandanan kayak cibot waktu zaman awan 17-an. Oh mau ikut. Ini mau ngedate. Ngobrol aja aing. Pas liatin. Ternyata eta anak si Aib. Sing kuat. Sing kuat. Bapak sia teh tangan dia. Kalau sorangan datang bapak sia kan dia.
beres. Semangat. Lama ya kami. Oke, Family Man tadi. Nah, satu lagi ada cerita yang mungkin bisa dijabarin sedikit nih. Jadi ceritanya gini. Waktu trip ke Palopo, Cimot ini nggak nyangka perjalanan 12 jam lamanya. Awal jalan happy. Tahu-tahu pas di tengah dia komen sesuatu. Nah, komennya tuh inget gak apa? Enggak. Kalau teman-teman ada nggak yang inget 12 jam nih ke Palopo nih. Ada komen sesuatu. Oh lo Saya- happy ini Saya Cimot. lupa soalnya saya 3 kali tidur 3 kali banget belum nyampe. Paling saya lihat ya Paling- itu kan ya. Ngobrol terus ya Paling gue lihat Rodman sih. Iya. Si JB. Oh, jadi ada LO yang ikut jemput kan kebetulan. Ngobrolnya 24 jam. 12 jam. Selama 12 jam full dia ngobrol itu LO udah ngantuk-ngantuk. Gue Diajak ngobrol terus. Gue udah tidur 3 kali, bangun 3 kali dia belum tidur. Masih Masih ngobrol. ngobrol. 12 jam. Yang POT kan ditanya, "Beh, mana itu dulu? Atuh udah kumaha TLG." Nocturnal. Itu 12 jam deh sampai melewatin malam apa? Enggak, kita berangkat siang nyampe tengah malam. Ya, tengah malam. Nyampe Palopo tengah malam. Soalnya ceritanya tuh gini, kalau menurut catatan yang saya punya di sini. Awal jalan-jalan, Cimot nih happy. Taunya pas di tengah-tengah, dia komen sambil menggerutu. Nah, hata nepi-nepi. Nah, tapi sih. Oh, awalnya ini ngomongnya orang sana tuh 9 jam ya. Ya. Awalnya itu 8 paling lama 9 jam Nah, paling lama 9 jam. Ternyata ini udah lewat 9 jam masih di jalan. di jalan. Gitu. Saya nggak bisa komen karena saya tidak ikut. Dia datang besok paginya kayak, "Mana 12 jam?" 45 menit. Itu pengalaman. Pesawat. Dari Makassar naik pesawat ATR 155. Itu pengalaman sih itu. Kalau apa namanya sambil rame-rame gitu berempat road trip 12 jam lagi mau nggak? Beli mobil boleh nggak? Beli kendaraan boleh nggak? Tapi si LO Palopo itu di maintain apa sekarang? Oh, sama JB. Batman kami ya itu di Benteng. Waktu itu kita main Mobile Legends. Terus pokoknya kurang orang, terus tiba-tiba ada masukan. Ini siapa? Kata LO Palopo. Oh iya. Edan. Maintenance sampai Mobile Legends, bro. Keren. Paramor. Almost kameranya bagus. Luar biasa. Teman-teman di Palopo. Lucu Ranger tuh ya, terkenal tuh di Palopo ya kan? Oke. Seru sih itu perjalanan. Nah, kita tadi udah kenal For Revenge sebagai bandnya. Kita juga udah ngobrol satu-satu mengenai cerita per personilnya. Nah, di sini ada satu games yang dititipkan untuk ditanyakan kepada teman-teman For Revenge. Namanya uji kekompakan. Biasanya this or that, tapi karena ini adalah sebuah band yang bestie banget nih pokoknya nih, sahabatan semuanya. Sampai Mas Bonik sama Aib itu tidak pernah terpisahkan. Wow, ini yang wow. Nyerah aja deh kayaknya. Udah gak kan kompak aja. Oh, asal deh kemah. Baca. Kalau udah dengar satu, pas udah dengar satu pertanyaan atau nyerah kan lucu juga. Oke, yang pertama adalah di antara berempat, siapa yang paling sering sakit-sakitan? 3, 2, 1, Aib! Udah. Mau tahu penyakitnya nggak? Pengapuran. Pengapuran tulang. Itu sebelumnya sekarang udah agak mendingan. Sekarang diabetes ya. Oke. Nah, itu boleh dikasih background nanti dikirim direct. Yang kedua, For Revenge. Siapa yang paling sering telat? 3, 2, 1. Asal itu Kenapa? Awal cerita apa? rumahnya jauh. Minumnya jauh. Asal seru aja sih juga. Jauh dari titik kumpul. Tapi tadi juga tambah telat. Dia nggak telat tadi. Mana? Kan bukan ini doang. Banyak. Paling sering. Paling sering dia. Karena juga suka. Kapan? Ya kadang-kadang. Kapan bro? Kapan bro?
Kapan bro? Mau sorangan ya gitu ya. Yang selanjutnya, di antara 4 personil for revenge, siapa yang paling mellow? 3, 2, 1. Inilah. Masa. Dua, satu, dua. Ini melo banget sih. Anda kenapa? Apa dia? Ya luar aja beringas Pak. Luar aja jadi kalau gua tahu titik sedingnya gua tahu. Tahu gua. Baiklah. Kalau yang belakang kita nggak usah tanya karena tadi udah 2 kali, kasihan. Ya, oke. 4. Di antara 4 personil for revenge, siapa yang paling gengsian? 3, 2, 1. Gengsi bro. Sampai nurun ke anaknya. Gengsi melakukan apa yang pernah sampai dinilai gengsian? Ya itu Ya, termasuk contohnya contohnya pas dia mau gua balik lagi, dia nggak ngomong sendiri. Dia ngomong aib. Tapi feeling paling kuat di sini Dia ya. dia pengen gitu. Oke. Sama kayak anaknya di rumah tuh liatin video gua nyanyi. Begitu ketemu sebel gitu lah. Baiklah. Ternyata sampai ke anaknya. Selanjutnya, siapa yang paling sering marah-marah? 3, 2, 1. Panggilnya pada dicup semua langsung dicup. Keras ya karena emang iya si Wisong tempalain soalnya. Oh jauh sudah si daran goblok. Tapi marahnya ya sebabna. Iya, ya sebabna. Kenapa mesti marah-marah? Karena sesuatu lah pastinya. Si dadan nggak sama dia. Orangnya melindungi ya sudah ditunjuk. Nanti ada ini yang mukanya munculin. Munculnya itu dadan. Si dadan. Yang tadi gua bilang apa tadi? Mau blank lah. Aduh ya Allah, lucu pisan ya Allah. Selanjutnya, di antara semua panggung mana yang paling memorable? 3, 2, 1. Pica Niti Fest Mandala 2023. Niti Mandala. Ya, Niti Mandala. Niti Mandala Renon. Ceritanya gimana? Renon. Niti Mandala Renon. Iya. Nah, ceritanya di sana kenapa paling memorable? Karena apa? Karena pusing mempersiapkannya pusing terus tapi setelah ya hari hanya kami sangat happy. Ya Deg-degan, tapi alhamdulillah lancar dari awal sampai akhir. perilisan. Itu sejauh ini panggung kita yang bener-bener sangat dikonsep. Oke. Kita manggung dengan bener-bener full konsep di situ dan alhamdulillah berhasil. Ya semuanya dikonsep dari kostum, wardrobe, Kostum, pre-production, musiknya, post-production, pre-productionnya, lightingnya, special effectnya, semuanya sih. Ngomong konsep tuh si alien teman saya itu yang diajak-ajak terus kalau manggung screen itu emang konsep itu. Iya. Siapa? Alien. Si Dustin. Emang tolol aja. Tolol. Dustin. Oke, dia bagian dari apa ya? Bagian dari show-nya gitu ya. Emang konsep atau emang Kan kamu tahu kalau temennya ngobrol kan emang begitu. Bebal ya Pak, lebih ke bebal ya orangnya. Lebih ke kosong. Kosong. Ini lucu karena saya lihat dia kosong. Satu pertanyaan terakhir untuk For Revenge. Kalau pertanyaan ini Biasanya to the point ya pertanyaan. Pertanyaan pamungkas. For Revenge, pulang atau serana? Pulang. Serana. Pulang. Serana. Dua sama nih. Kenapa pulang? Kenapa serana? Kalau biasanya kan kalau satu nih udah aja gampang gitu. Oh pulang atau serana? Kak, ini apa ya? Serana tuh buat gua yaitu yang membesarkan nama For Revenge. Tapi kalau untuk For Revenge, gua dan For Revenge pulang tuh secara pribadi buat gua sangat
magis. Karena yang gue nulis itu waktu gue lagi mencari Tuhan, dan yang bikin gue balik ke For Revenge lagu itu pula. Jadi kalau gue harus milih jalan pulang ya pulang. Deep cerita deep banget ya ternyata. Di pulang itu karena kembali ke For Revenge berarti. Iya. Jadi waktu itu ya gue udah pernah ceritain ya waktu gue kenapa salah satu alasan gue balik ke For Revenge, gue waktu itu lagi cukur. Wah, cukur emang ini dia barbershop. Ya lagi cukur, gue udah lama keluar dari For Revenge, kayak gue udah gak pernah dengerin For Revenge. Tiba-tiba dia kenalin gue, vokalisnya For Revenge. Wah, udah enggak, gue cuma mau bilang terima kasih karena lagu lu, kata lagu lu gue bisa survive, bertahan rantau jauh dari rumah, kata gitu. Gue bisa survive karena lagu lu. Yang mana bang? Pulang, kata gitu. Itu sih gue makanya gue langsung ingat For Revenge lagi, terus kayak salah satu trigger gue harus pulang ke For Revenge lagu itu. Wow. Kalau Kang Cimot Serana kenapa? Gara-gara Serana gue berhenti diragukan orang. Jadi orang-orang tuh tahu gue ngeband secara ini beneran ngeband gara-gara Serana. Saudara gue, semua keluarga besar mengaku gue akhirnya gara-gara Serana. Kang Iza, kenapa pulang? Karena buat gue For Revenge adalah rumah kedua gue. Di apa selain yang ya keluarga yang di rumah ya orang tua ya ini sudah menjadi satu keluarga baru yang sebelumnya tidak ada hubungan darah, tapi ya buat gue sudah menjadi rumah gitu. Oke, makanya pulangnya sama kembali ke For Revenge berarti. Kalau Kang Aib kenapa Serana? Sebenarnya hampir sama kayak Cimot, orang tua jadi lebih rohnya lebih tinggi juga gitu ngeband gitu. Kalau Istri sama sama Besti itu persahabatan tuh seperti sebagai kepompong ya. Supportnya kan kemarin ikut-ikutnya kalau di Bandung. pom-pom. Kebangun mau Mila. Udah ya. Ditinggal-tinggal udah temen kan. Anakku juga ada kasih ciki sama anak. Dan paling satu sih pertanyaan terakhir ini mah bukan dari skrip, bukan dari apa, tapi ini mah pribadi dari Raffi Andika gitu ya, sebagai teman dan juga junior. Selanjutnya apa sih Kang dari For Revenge? Farid yang tahu. Boy. Berat banget ya kalau kayak gini tuh. Dia tuh apa-apa tuh jadi beban gitu. Karena kan tinggal dijawab aja ya. Berat. Beban gitu. Ya, sekarang lagi ngumpulin materi-materi buat kedepannya lah gitu. Buat ya lagu-lagu, bikin lagu-lagu baru lagi gitu, workshop kayak gitu aja sih. Babak selanjutnya dari yang sudah ada berarti. Ya babak dua. Dua. Ya sebenarnya kan yang paling susah mah bukan berkembangnya sih. Bertahan ya, aku mewakili juga teman-teman For Revenge Family yang ada di kamera di rumah, di dalam kamera, di rumah maksudnya ya. Lagi di rumah, terus semua yang dengerin juga mendoakan semoga sukses terus pokoknya For Revenge. Amin. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih banyak. Kamu juga ditunggu ya karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Pokoknya selalu menyenangkan dan sebagai host yang baik ya, katanya kan gini, tamu tidak bisa dong pulang dari tempat bertamu tanpa ada bingkisan. Ini ada Oma dari Lenis Teras lagi collab sama Chamber Talks untuk nitipin katanya. Thank you Oma Lenis. Dear For Revenge, jika ada jeda di setiap serana, menepilah sekejap di tempat Oma yang selalu ada selamanya. Makasih Oma. Witty sekali Anda nenek-nenek luar biasa ya. Iya, nenek lucu banget ya. Lucu juga ya. Nenek lu. Begitulah pokoknya teman-teman. Terima kasih banyak udah datang. Sampai kita ngobrol-ngobrol selanjutnya lagi. Abis ini nanti mungkin abis ini ngobrol-ngobrol lagi. Dan pokoknya selalu ditunggu dan sukses selalu pokoknya. Amin.
Kalau kalian suka sama episode kali ini, boleh di like, share, dan subscribe, komen juga. Siapa tahu ada cerita-cerita dari teman-teman For Revenge yang relate sama kalian. Dan kalau kalian For Revenge Family, absen dong dari mana kalian? Yo. Komen terbaik akan dapat 500.000 dari Arif Ismail. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace!